Ini soal mentalitas juara yang memang dimiliki oleh Persib Bandung kembali dibuktikan bukan di GBLA, bukan di kandang sendiri, tapi di kandang lawan. Di mana Persib Bandung berhasil merubah keadaan, berhasil remontada, berhasil membalikan keadaan setelah tertinggal 2-0 di 30 menit awal babak pertama menjadi 4-2 di penutupan pertandingan antara Bayangkara FC yang menjamu Persib Bandung di lanjutan BRI Super League pada malam hari ini. Tadi ketika tertinggal 2-0 banyak fans dari tim sebelah yang ngechat gua, ngeceng-cengin, tapi gua katakan biasakan nonton Persib sampai menit akhir dan terbukti Bojan Hodak kembali mengeluarkan magisnya merubah perjalanan pertandingan khususnya di babak kedua yang membuat akhirnya Persib Bandung menang dan juga membawa 3 poin dari Lampung yang membuat akhirnya sekarang Persib Bandung kembali merebut tahta dari puncak klasemen BRI Super League dari tangan Borneo FC yang kemarin sempat mengkudeta posisi pertama dari Persib Bandung. Ada sejumlah perubahan yang dilakukan oleh Bojan Hodak di starting 11 dibandingkan dengan kemarin melawan Arema. Meskipun memang Teja Pakuala masih dipercaya, Mati Kardi masih dipercaya, Federico Barba juga masih dipercaya, tapi ada perubahan di sisi kanan dan juga kiri back dari Persib Bandung. Kakang Rudianto tidak dimainkan, namun Roby Darwis yang dipilih oleh seorang Bojan Hodak. Sementara Eleno Randes yang tidak tergantikan di kiri tampaknya mengalami cedera sehingga membuat akhirnya seorang Fran Putros yang biasa bermain di kanan ini menjadi back sayap kiri di babak pertama. Sementara Maklok yang memimpin tim menjadi kapten tim dimainkan dari menit pertama bersama dengan Adam Alis menopang seorang Tom Hai. Sementara di depan ada Beckham Putra yang kembali masuk starting 11 bersama dengan Andrew Yung dan juga Bergunyo yang dimainkan. Memang Persib Bandung bukan tim yang bermain baik di babak pertama. Mereka bermain sangat buruk. Koordinasi tidak jalan, jarak antar pemain juga sangat jauh sehingga mereka sangat kesulitan untuk bisa membangun serangan. Sedangkan Bayangkara yang melakukan mengambil inisiatif serangan ini berhasil membuat mereka unggul terlebih dahulu di menit ke-6 berkat gol dari seorang striker bernama Henry melakukan ataupun memanfaatkan transisi cepat yang dilakukan atau dimotori oleh seorang CDB. Ini pemain yang paling berbahaya dimiliki oleh Bayangkara FC yang memberikan satu umpan crossing ke sisi kanan pertahanan dari Persib Bandung. Roby Darwis yang telat untuk bisa kembali ke posisinya membuat akhirnya ada celah yang begitu lebar di sisi kanan pertahanan dari Persib Bandung sehingga membuat ada seorang Privat Barga yang sangat bebas leluasa memberikan crossing kepada seorang Henry yang berada di tiang kedua dari Teja Pakualam yang membuat akhirnya Persib Bandung harus tertinggal di menit ke-6. Memang setelah itu Persib Bandung tidak bisa keluar dari tekanan begitu cepat. Mereka terlihat terkena mental, apalagi kita tahu kemarin Borneo sudah berada di posisi pertama, ada kewajiban untuk menang di kandang Bayangkara, sedangkan Bayangkara sendiri kita tahu adalah tim yang sedang dalam performa yang cukup baik di beberapa pertandingan terakhir. Bahkan mereka sekarang sudah berada di 5 besar dan hasilnya adalah di menit ke-26 akhirnya mereka bisa menggandakan keunggulan melalui skema yang sering berhasil membuat gawang dari Persib Bandung ini dibobol di musim ini, terutama di ACL2 ada satu umpan direct, umpan bola yang ditaruh di belakang back dari pertahanan Persib Bandung, baik itu Mati Karim maupun Barba, ada seorang Henry di sana. Henry memberikan umpan trupas kepada CDB yang tiba-tiba muncul, satu sentuhan bisa ditahan oleh TJ Pakualam, tapi bola second ball-nya berhasil dimanfaatkan oleh CDB yang membuat akhirnya Persib Bandung harus tertinggal di menit ke-26 yang dimana Persib Bandung tertinggal 2-0. Memang CDB ini merupakan pemain yang sangat berbahaya. Ini dulu pernah bermain di Solo, sempat bermain di JDT di Liga Malaysia sebelum akhirnya kembali ke Bayangkara FC. Musim ini ataupun di paruh kedua musim ini CDB sudah mencetak 12 gol dari 13 kali bermain, mencatatkan 6 assist dan juga bahkan mencetak 8 gol secara beruntun. Sehingga ini memang CDB ini sangat luar biasa dan juga membuktikan bisa berperan di gol pertama dan juga menggandakan keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-26. Setelah gol tersebut Bayangkara terus mencari gol tambahan. Tadi ada satu shoot dari Privat Barga di sisi kanan dan juga tadi ada satu cutback yang berhasil di clearance oleh Tom Hai yang membuat akhirnya Tom Hai sangat marah karena memang terlihat di babak pertama Roby Darwis dia sangat kesulitan, jarang mendapatkan menit bermain. Jangankan sebagai starter tapi sebagai pengganti juga dia sangat jarang diturunkan oleh Bojan Hodak sehingga tadi mereka ataupun seorang Roby Darwis sangat
kesulitan, sangat keteteran dan juga menjadi titik lemah dari Persib Bandung di babak pertama yang berhasil dimanfaatkan oleh para striker dari Bayangkara FC. Persib Bandung baru bisa keluar dari tekanan di menit ke-30, bahkan peluang pertamanya baru terjadi di menit ke-32 melalui bola direct yang diberikan ke sayap kanan. Penyerangan dari Persib Bandung ada Adam Alis di sana, satu kontrol dia memberikan satu umpan cutback yang dimana ada coming from behind dari seorang Tom Hai yang membuat ada satu shoot on target, tapi kelas seorang Akil Safik ini ex pemain dari Persib Bandung yang bisa menahan tendangan dari Tom Hai melalui refleksnya yang begitu luar biasa. Begitupun di menit ke-39 ada shoot on target juga dari Andrew Yung di dalam kotak penalti yang berhasil juga ditepis oleh seorang Akil Safik. Sebelum akhirnya di menit ke-45 ada juga shoot dari Tom Hai di luar kotak penalti yang masih menyamping sampai dengan akhirnya di menit ke-46 melalui skema yang mirip dengan peluang yang dimiliki oleh Tom Hai. Peluang pertama dari Persib Bandung ada satu umpan direct ke sisi kanan penyerang dari Persib Bandung, ada Adam Alisana memberikan satu umpan yang begitu akurat ke jantung pertahanan dari Bayangkara, dan coming from behind kali ini adalah seorang Federico Barba yang membantu serangan naik begitu jauh dan akhirnya membuat Persib Bandung memperkecil keunggulan, ketertinggalan di menit ke-46. Ini sangat luar biasa karena Persib Bandung seperti terpecut mendapatkan momentum wake up call sehingga di menit ke-48 ada satu lagi peluang yang dimiliki oleh seorang Beckham Putra menerima satu umpan direct lagi, umpan lambung yang salah diantisipasi oleh back dari Bayangkara, didapatkan oleh seorang Berginho, memberikan back heel kepada seorang Beckham yang lari, dan Beckham sebetulnya mendapatkan momentum terlebih dahulu untuk bisa melakukan shoot. Shootnya sangat pelan dan juga bisa dengan mudah ditangkap oleh Akil Safik, tapi setelah itu ada satu tackle yang begitu keras dari back Bayangkara FC, tapi wasit tidak meniupkan peluit, dianggap tidak pelanggaran, sempat dilakukan cek VAR, tapi VAR juga tidak meminta wasit on field untuk bisa mengecek ke pinggir lapangan sehingga diputuskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam kejadian tersebut. Ini gue agak sedikit membingungkan, agak sedikit bingung karena di satu sisi memang Beckham Putra melakukan shoot terlebih dahulu sehingga tackle tersebut terjadi setelah shoot dilakukan sehingga tidak ada gangguan dari tackle terhadap peluang yang dimiliki oleh Beckham Putra. Tapi kita tahu ketika misalkan seorang pemain ini mendapatkan tackle yang begitu jelas dilanggar dalam kotak penalti, harusnya minimal ada on field review oleh wasit yang dipimpin oleh wasit asal Malaysia, tapi tidak ada sehingga akhirnya membuat Persib Bandung harus tertinggal 1-2 di akhir babak pertama. Dan pergantian dilakukan dengan cepat di babak kedua, satu pemain diganti yaitu Robbie Darwish yang menurut gue bermain sangat buruk di babak pertama, menjadi titik lemah dari Persib Bandung, sering kehilangan bola, tidak bisa membantu serangan sehingga ada nama Levin Kurzawa yang dimainkan dan hanya butuh 3 menit untuk Kurzawa akhirnya memberikan satu impact, satu assist perdana untuk Persib Bandung kepada seorang Berginho, umpan yang begitu kelas, umpan yang begitu matang yang berhasil dimanfaatkan oleh seorang Berginho yang membuat akhirnya game on 2-2 Persib Bandung bisa menyamakan kedudukan di menit ke-48. Sampai dengan akhirnya Persib Bandung terus bisa melakukan dominasi permainan di babak kedua di menit ke-68 melalui lini kiri penyerang dari Persib Bandung. Beckham Putra melakukan satu percobaan shoot yang deflect terkena back dari Bayangkara FC yang membuat akhirnya bola begitu sulit untuk bisa diantisipasi oleh Akil Safik dan juga menghujam, membuat akhirnya Persib Bandung unggul 3-2 di menit ke-60. Dan tadi juga ada satu gol yang berhasil dilakukan oleh Adam Alis di menit ke-88 kembali melalui skema crossing, berbeda dengan ketika lawan Arema ataupun lawan Dewa. Crossing dari Persib Bandung pada malam hari ini banyak yang efektif, banyak yang membahayakan, yang membuat tadi satu crossing dari seorang Berginho atau tadi dari seorang Baros yang berhasil diantisipasi sebetulnya oleh back dari Bayangkara, tapi second ball-nya bisa dimanfaatkan oleh Adam Alis yang membantu serangan, satu kontrol dan juga melakukan shoot yang membuat akhirnya Persib Bandung unggul 2 gol
tertinggal 2-0 menjadi 4-2 di akhir babak kedua. Sebetulnya tadi Bayangkara memiliki peluang, satu peluang emas di menit ke-70 melalui Musa Sidibe yang berhasil diblok oleh Teja Pakualam, dan juga tadi ada 2 gol yang sebetulnya tercipta di akhir babak kedua, tapi keduanya dianulir dikarenakan memang tadi ada offside yang terjadi, baik itu dari Deddy Sulistiawan maupun dari Privat Barga, yang membuat akhirnya Persib Bandung ini berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan 4-2. Tentu ini kemenangan yang sangat penting dengan hasil 2 draw di laga melawan Dewa maupun lawan Arema, akhirnya membuat Borneo FC bisa mengakuisisi puncak klasemen. Tapi dengan hasil ini, dengan kemenangan ini, dengan kemenangan yang tidak mudah, Persib Bandung bisa merebut lagi tahta puncak klasemen dari BRI Super League. Di sisa 4 laga terakhir, Persib Bandung bisa menunjukkan mentalitasnya, dan semoga ini bisa menjadi bounce back dari anak asuh Bojan Hodak, karena tidak boleh lagi terselip, tidak boleh lagi draw, apalagi kalah di 4 pertandingan terakhir, sehingga saat ini Persib Bandung sudah berada di posisi 1 lagi dengan 69 poin, sama dengan Borneo FC di posisi kedua dengan 69 poin, tapi Persib Bandung unggul dari segi head to head, sementara dengan hasil ini Persib bisa menjaga jarak dari Persija Jakarta di posisi ketiga dengan 62 poin, berjarak 7 poin, karena Persib Bandung habis ini akan menjamu PSM Yogyakarta di GBLA pada hari Senin. Sementara Borneo akan tandang atau akan menjamu Persita Tangerang yang baru juga menang dari PSIM dengan skor 0-1 di sore tadi. Sementara Persija akan away ke Jepara, yang dimana Persijap ini baru kalah dari Dewa dengan skor 0-1, tapi Persija lagi di tren yang positif karena sebelum kalah dia 8 kali tidak terkalahkan di BRI Super League, bahkan bisa keluar dari zona degradasi. Dengan hasil ini Persib Bandung sudah bisa berhasil mengunci 1 final, karena final lainnya atau yang tentu bisa juga menentukan siapa juara di Super League akan tersaji di 10 Mei antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung, di mana nanti Liputan 6 Sport akan live reaction, akan live eksklusif dari Gelora Bung Karno, sehingga pertandingan akan sangat menarik. Masih ada 4 pertandingan untuk bisa menentukan siapa juara BRI Super League. Menurut gua man of the match siapa ya? Adam Alis layak untuk bisa diberikan man of the match, karena tadi ada beberapa ada 1 assist dan juga 1 gol yang tercipta. Namun memang tadi ada banyak pemain yang berperan sehingga membuat akhirnya Persib Bandung bisa berada di puncak klasemen. Gimana kalau menurut kalian pertandingan malam hari ini? Siapa man of the match versi kalian? Coba tulis di kolom komentar.